Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat dari jurusan Teknologi Informasi. Eh, jadi kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil develop saya untuk website katalog buku untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pemrograman front end. Oke, di sini untuk halaman home kita bisa lihat di sini ada katalog buku, kemudian buku populer, penulis populer. Sebelumnya saya akan jelasin dulu. Untuk katalog buku ini sudah memenuhi create, read, update, delete. Sudah dari REST API. REST API yang saya buat sendiri. Seperti itu. Oke, kita langsung aja coba websitenya. Untuk responsif juga ini sudah semua. Nah, seperti ini. Untuk responsif seperti buku populer dan penulis populer ini saya hilangkan, hanya khusus katalog buku saja, seperti itu. Nah, sekarang kita cek untuk memastikan ini data sudah dari API, seperti itu. Nah, ini untuk katalog buku populer, kemudian ini dari grup dari author, seperti itu. Nah, mungkin bertanya-tanya ya, kenapa gambarnya ini berubah-ubah gitu? Ya, ini untuk add image ini saya pakainya URL dari Pixum. Ini image-nya itu memang random ya. Jadi kenapa ketika kita refresh, image-nya ini berubah-ubah seperti itu. Nanti juga saya akan di akhir penjelasan saya juga akan jelasin beberapa kekurangan dari website ini gitu dan apa yang perlu dikembangkan ke depannya seperti itu. Oke, kita coba untuk tambah katalog. Judul buku buku sholat, penulis Rahmat, kategorinya agama, ratingnya 4, jumlahnya 100. Nah, ini kita tambahin image 8 aja. Kemudian deskripsinya panduan untuk baikis. Oke, sekarang kita simpan. Nah, ini alert muncul, buku berhasil ditambahkan dan otomatis masuk ke halaman home. Oke, di sini kalau kita lihat untuk buku populer juga sudah sudah disorted ya berdasarkan yang tertinggi. Kemudian penulis populer juga di sini kalau kita cek jumlah buku dari Rahmat ini sudah bertambah setelah selesai ditambahkan seperti itu. Kemudian kita cek untuk halaman detail. Oh iya, kita cek responsif dulu ya. Responsif dari tambah katalog. Nah, seperti ini hasil responsifnya. Nah, ini untuk navbar juga sudah responsif. Kita cek. Nah, ini untuk halaman detail di ukuran HP kayak gitu. Ini untuk ukuran desktop. Kita back untuk kembali. Sekarang kita coba untuk delete. Nah, di sini ada alert, yakin untuk menghapus buku. Buku berhasil dihapus. Nah, ini otomatis untuk penulis populernya juga ikutan hilang karena bukunya sudah dihapus.
Di buku populer juga sama. Kita coba edit. Untuk edit pemandu sholat. Oh, ini sudah benar. Kita coba yang kurang benar deh. Tulisannya. Coba testing penulisnya Rahmat. Teknologi jumlah halamannya 190. Ini testing edit. Oke. Kita sekarang coba testing edit. Nah, kita ubah jadi keamanan website. Penulisnya Rahmat, tahun terbitnya 2022. Kita coba turunin ratingnya jadi 2, jumlah halamannya 1000. 9 akan mengubah jadi developer yang terhadap keamanan. Oke, kita coba edit. Kemudian kita masuk ke keamanan website. Nah, ini sudah berubah juga. Keamanan website ini akan mengubah Anda menjadi developer yang peka terhadap keamanan. Nah, untuk penulis populer juga sudah bertambah nih 4 buku seperti itu. Oke, untuk demonya seperti itu. Sekarang kita coba review dari struktur code-nya ya. Untuk website ini saya membuat menggunakan React.js. Kemudian CSS-nya ini saya tidak murni ya. CSS ini saya pakai Tailwind. Kita cek di sini ada konfigurasi Tailwind. Di sini index CSS juga kita panggil dari Tailwind. Seperti itu. Nah, kita buka untuk routing. Nah, ini routingnya. Kita daftarin terlebih dahulu nih. Routing home, book. Ini untuk book detail, book edit, book create, seperti itu. Ini main layoutnya nih. Navbar. Kita cek book edit. Book edit juga sudah pakai komponen ya, supaya enggak kita tulis masing-masing kayak gini nih, label, input kayak gitu. Capek ya. Jadi kita buat satu komponen, kemudian kita panggil komponennya dengan mengisi proofs-nya, property lah, label, name, value, change required kayak gitu. Book detail juga. Nah, ini pages ini tuh isinya ya pages yang ada di halaman ini semua. Kemudian ini layout tadi. Ini layout dari semua. Jadi supaya kita nggak perlu inisiasi nih satu-satu, kita perlu navbar di book create, navbar di book detail, navbar di book edit. Nah, kita bisa buat main layout kayak gitu. Kemudian di sini ada hooks. Hooks ini saya buat untuk panggil data API-nya. Nah, ini jadi kita nggak perlu nih contoh. Kita nggak perlu nih masukin Axios satu-satu di sini. Mungkin bikin kode berantakan ya. Jadi saya singkat menggunakan hooks kayak gitu. Nah, nanti dipanggil hooksnya. Itu sih fungsi hooksnya. Kemudian oh ini Axios sleep.
Ini konfigurasi Axios-nya. Setelah itu komponen. Nah, ini komponen-komponen inilah tempat yang tadi kita panggil di beberapa page seperti itu. Card katalog, card loading skeleton ketika tadi kalau kita cek di pemandu sholat ini seharusnya ada loading nih. Nah, kayak gitu. Kita cek ya. Gimana? Nah, kita coba buat jadi true. Nah, ini akan muncul skeletonnya kayak gitu. Ini isinya form input, from text area, card loading tadi. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin beberapa dari sini ada yang belum saya jelasin seperti konteks. Ini tadinya saya pengen sertai dengan autentikasi login karena memang waktunya tidak keburu. Saya baru kerjain hari Minggu karena memang ada pekerjaannya hari-hari sebelumnya gitu. Karena baru sempat kerjakan hari Minggu dan saya perlu buat juga back end front end-nya. Jadi ini tidak kekejar untuk form login ya kayak gitu. Oke. Seperti itu aja review dari codingannya. Sekarang saya akan jelaskan apa yang jadi kekurangan dari website ini. Mungkin yang jadi kekurangan itu seperti tadi yang saya sebutkan uh, untuk login ya autentikasi ini belum ada. Kemudian untuk kalau kita cek katalog buku juga ini belum ada seperti filter grup berdasarkan author, berdasarkan kategori atau searching atau nanti pagination ini yang masih jadi kekurangan. Kemudian kalau kita cek tadi alertnya juga masih basic ya, alert yang dari bawaan JavaScript. Jadi ini masih kurang cantik. Itu juga yang jadi kekurangan. Seperti itu. Oke. Untuk tantangan ya, untuk tantangan dari pembuatan tugas website ini ya, kalau dari penggunaan React.js-nya saya sudah terbiasa gitu untuk penggunaan React.js-nya karena saya untuk kerja juga menggunakan React.js gitu. Jadi ini sudah terbiasa. Kemudian mungkin yang jadi tantangan itu waktunya mungkin agak sedikit mepet ya. Dari saya baru sempat mengerjakan hari Minggu dan itu nggak bisa apa maksudnya hanya kekejar beberapa fitur saja seperti CRUD saya ngejar fitur CRUD aja kayak gitu. Itu aja sih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.